Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada sore hari ini kita akan melakukan ibadah patuen, ibadah keluarga. Nah, pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengundang untuk berdiri. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati serta pikiran kepada Tuhan dan masing-masing berucap. Ibadah kita hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menyanyi dari KPJ nomor 78 ayatnya yang pertama. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, mengucap syukur Bapa untuk segala hal yang sudah Kau berikan pada kami hingga saat ini. Mengucap syukur untuk kesehatan, mengucap syukur untuk sukacita, mengucap syukur untuk duka cita yang sudah kami alami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah keluarga. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami juga Tuhan untuk kesalahan-kesalahan yang mungkin kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari, yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga di kedepannya kami bisa semakin menjalankan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, untuk ayat yang sebagai pembuka, kita akan membaca dari Ibrani 11, ayat yang pertama yang demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 94 ayatnya yang pertama. Asmanya, wit si eko
Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari Lukas 8, ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-56. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi kekuatan kami dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca dari Lukas 8, ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-56 yang akan saya bacakan. Perikop ini diberi judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nanti Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhenti pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan Dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan Dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu,
Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita hari ini menggunakan nats Lukas 8 ayat yang ke-50 yang akan saya bacakan. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita hari ini diberi judul Iman yang Tangguh. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah Anda mengalami di mana doa Anda tidak segera mendapat jawaban? Atau pernahkah Anda melihat doa atau keinginan orang lain bisa segera terjawab, bisa segera terwujud? Nampaknya kedua hal tersebut menimbulkan tanda tanya untuk kita semua, begitu. Tetapi pada kenyataannya hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa, kita menunggu, ternyata tidak segera mendapat jawaban, terus kemudian kita melihat orang lain yang dalam waktu singkat doanya bisa terwujud, begitu. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari pengalaman dua orang perempuan yang sama-sama membutuhkan pertolongan, yang dimana keduanya sama-sama memohon kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada dua kejadian di sini. Yang pertama, jawabannya hampir terlambat, dan yang kedua, jawabannya begitu cepat, begitu istilahnya doanya langsung segera terjawab. Mari kita lihat sama-sama mengapa demikian. Yang pertama, kita akan membahas tentang anak Yairus dulu, yang kita baca di ayat yang ke-40 dan 41, di mana anak perempuan ini permohonannya, doanya itu diwakili oleh orang tuanya. Karena dia berumur 12 tahun dan dia dalam keadaan sakit, yang baru saja ia derita. Jadi istilahnya secara fisik dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Terus kemudian kalau kita melihat urutannya, Yairus sebenarnya malah orang pertama yang datang untuk meminta pertolongan kalau kita melihat dibandingkan dengan wanita yang mengalami pendarahan. Terus kita juga melihat bahwa Yairus begitu merendahkan hati dengan berusaha datang kepada Yesus gitu. Ia harus menanti Yesus untuk bertindak. Jadi istilahnya meminta dahulu, menanti, terus kemudian pada akhirnya Yesus bersedia ke rumah Yairus, begitu. Terus kasus yang kedua, kita melihat perempuan yang mengalami pendarahan berat yang juga sama-sama datang kepada Yesus. Perempuan ini sudah 12 tahun mengalami pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun, yang kita baca di ayat yang ke-46. Ia datang menemui Yesus dengan membahayakan dirinya. Jadi istilahnya ia mengetahui resiko apa yang akan dia dapatkan kalau dia datang kepada Yesus. Karena pada zaman itu seorang wanita yang mengalami pendarahan itu sama dengan dianggap najis, sehingga kalau harus bertemu banyak orang ada kemungkinan mengalami dilempari batu, begitu. Istilahnya ada konsekuensi yang harus dia terima pada saat dia harus menemui Yesus. Terus kemudian kita juga ketahui di ayat yang ke-44, ia percaya kalau ia menyentuh jubah Yesus maka ia akan sembuh. Dia sangat mempercayai hal itu, dia percaya juga kepada Yesus. Nah, dengan kepercayaan itu dan dengan segala keberanian yang dia miliki, dia mendekat dan menyentuh jubah Yesus. Keajaiban terjadi di mana pada saat itu juga pendarahan perempuan ini langsung berhenti.
Kita kembali ke anak Yarius tadi, kemudian di ayat yang ke-49 mendapat kabar bahwa anak ini sudah meninggal. Jadi istilahnya akhirnya Yarius memutuskan dan mengatakan agar Yesus tidak usah datang. Karena memang dianggap ya sudah terlambat, anaknya sudah meninggal. Tetapi di ayat yang ke-50, Yesus menjawab, percayalah. Ayat yang ke-50, sebentar. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Jadi di sini dikatakan percaya saja. Yesus meminta Yarius untuk memiliki kepercayaan kepada Yesus. Nah, istilahnya di sini kita juga bisa melihat bahwa Yesus meminta Yarius untuk percaya kepadanya, tidak hanya dengan berseru, dengan menangis, atau istilahnya merasa dirinya adalah orang yang malang di mana anaknya meninggal begitu, tapi diminta untuk percaya. Nah, dari dua cerita ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita juga akhirnya bisa mempelajari sesuatu begitu ya. Yang pertama, bahwa bukan orang yang lebih dahulu berseru kepada Tuhan, itu yang doanya langsung dijawab, tetapi mereka yang lebih dulu percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang biasanya doanya lebih terjawab. Jadi istilahnya akhirnya kita juga melihat bahwa kalau kita hanya doa, sekedar doa, tetapi kita juga masih merasa sangsi apakah istilahnya harapan kita ini bisa terpenuhi atau enggak, mungkin di situ dikatakan bahwa kita berdoa tapi kita belum percaya. Tetapi pada saat kita percaya dan kita berdoa, mungkin saja apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan bisa segera tercapai, bisa segera terwujud. Kemudian poin yang kedua, iman yang tangguh akan menyelamatkan kita. Seperti perempuan yang disertai tindakan nyata. Nah, di sini tadi kita juga melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa perempuan ini juga sangat mengetahui konsekuensi yang akan dia alami dengan melakukan atau dengan mendekati Yesus. Tetapi dia melakukan tindakan nyata. Artinya dia berusaha. Seperti kalau di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita hanya berdoa, terus kita memohon, tapi kita tidak melakukan apa-apa, ya kalau saya pribadi menganggap malah aneh kalau doa kita bisa segera tercapai. Mungkin kita nggak ngapa-ngapain, kita tidak berusaha, apakah istilahnya kita pantas untuk menerima doa dan harapan kita jadi terkabul gitu. Jadi istilahnya iman itu tidak hanya dengan doa, tetapi kita juga perlu bertindak untuk istilahnya berusaha mendekati apa yang kita harapkan. Kemudian yang poin yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa percaya. Jadi istilahnya di ayat yang ke-50 tadi, percaya saja, begitu kan dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa jika kita percaya bahwa Allah Maha Kasih, kalau Ia mengulur waktu sebelum menolong kita, maka Ia sedang mengajarkan kepada kita sesuatu untuk kita bisa lebih mengerti. Seperti Ia mengajarkan kepada Yarius untuk percaya dan taat kepadanya. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu, mungkin saja begitu ya, ada skenario lain yang tidak kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin mengapa doa kita tidak segera dikabulkan, tidak segera terwujud, mungkin saja malah dari proses kita begitu ya, proses kita dari proses menunggu ini, itu kita belajar sesuatu. Tuhan ingin kita belajar sesuatu. Mungkin Tuhan ingin belajar kita menjadi lebih sabar. Tuhan ingin belajar kita lebih percaya, lebih beriman. Tuhan ingin mengajarkan kita kesetiaan. Banyak hal mungkin yang istilahnya dalam waktu menunggu ini yang diharapkan oleh Tuhan kita melakukan sesuatu. Akhirnya kita akan mendapatkan doa kita bisa terkabul. Tapi satu hal Bapak Ibu yang perlu kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita bisa pada akhirnya kita bisa yakin dan percaya Ia akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa belajar iman itu seperti apa. Iman itu tidak hanya sekedar kita berdoa, kita percaya, tetapi istilahnya iman itu bukan sesuatu gerakan yang tidak terkontrol atau tidak disadari. Tetapi iman merupakan kebulatan hati yang terpaut kepada objek tertentu. Dan kita juga bisa melihat bahwa iman adalah tindakan atau sikap yang aktif. Artinya, iman juga membutuhkan suatu tindakan, disertai dengan kerendahan hati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami belajar tentang iman. Ampuni kami Tuhan jika pada hari-hari tertentu kami kurang percaya, kami kurang bertindak, tetapi kami hanya meminta. Biarlah renungan hari ini Tuhan membantu kami mengingatkan bahwa kami juga perlu berusaha, bahwa kami juga perlu percaya dalam doa-doa kami. Amin. Tiba saatnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memberi persembahan kita didasari dari Ulangan yang ke-16 ayat 16b sampai dengan yang ke-17 yang demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari Bapak Ibu kita menyerahkan persembahan diiringi dari KPJ 157 ayatnya yang pertama. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan bersyafaat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, pandemi, gereja, mungkin saudara-saudara kita yang sakit, dan juga persembahan yang sudah kita kumpulkan hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, pada saat ini Tuhan kami ingin bersyafaat, berdoa bersama-sama, mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini masih sangat kesulitan dengan pandemi yang terjadi, di mana berita mengabarkan semakin banyak jumlah pasien yang positif COVID, di mana akhirnya tenaga kesehatan maupun rumah sakit menjadi kewalahan. Tuhan Yesus, kami hanya bisa berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Kami juga mendoakan orang-orang yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Semoga mereka Kau beri kekuatan dan bisa kembali sehat. Kami juga berdoa untuk
pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan. Semoga Kau beri kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan dalam bernegara. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang pada saat ini sedang berjuang melawan virus COVID, Bapa. Berkati mereka, beri kekuatan secara fisik maupun mental, supaya mereka tetap menjaga kesehatan dan bisa bertemu dengan keluarganya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Singosari Tuhan. Pada saat ini, mungkin kami masih beribadah secara online, sehingga kami tidak bisa bertemu secara pribadi. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa persekutuan di gereja ini masih terus berlangsung. Kami percaya bahwa persekutuan di gereja GKJW Singosari masih kuat dan tetap berlandaskan pada kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk segala program yang akan dilaksanakan pada bulan ini dan bulan mendatang, maupun bulan-bulan yang berikutnya Tuhan. Semoga Kau beri kelancaran dan programnya bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Tuhan, kami juga teringat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini masih dalam keadaan sakit atau dalam tahap kesembuhan. Berkati mereka Tuhan, supaya Kau beri kekuatan baik secara fisik maupun mental, supaya mereka juga bisa segera sembuh. Kami juga mendoakan untuk keluarga yang juga menjaga. Semoga Kau beri kekuatan mereka, sehingga mereka bisa dengan sukacita dan lapang dada menemani saudara yang sedang sakit. Kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing, Bapa. Kami tahu dalam kehidupan kami selalu ada pergumulan yang akan kami hadapi. Beri kami kekuatan Tuhan, supaya kami bisa berani, supaya kami bisa menyelesaikan segala tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga untuk anak-anak jemaat, untuk sekolahnya, untuk kesehatan mereka Tuhan. Semoga mereka bisa bertumbuh dengan baik dan Kau jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Semoga persembahan ini bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menyanyi kembali dari KPJ 434 ayatnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengundang bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan sukacita dan memohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah Patuen kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan 3M, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir,
menggunakan masker jika harus keluar, dan tetap menjaga jarak. Terima kasih, selamat sore.